Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa 20 Desember 2022 pada pekan khusus Advent. Dan saya, Romagus Cesaser, mengajak saudari-saudara merenungkan lanjutan kutipan Injil Lukas kemarin, bab 1 ayat 26 sampai 38, kita mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendekati hari-hari menuju pesta kelahiran Yesus, hari Natal, pribadi-pribadi tokoh-tokoh kunci yang memainkan peranan penting dihadirkan kepada kita. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat tokoh kunci, yaitu Maria, seorang gadis muda yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya, Sang Juru Selamat. Kalau kita melihat pribadi Maria berangkat dari konteks perikop Injil tadi, saudara-saudari, maka kita bisa mengatakan ini, bahwa kesetiaan yang diharapkan oleh Allah sungguh tampak dalam diri Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus dia namai Yesus. Maria menanggapi panggilan Allah itu dengan ungkapan hatinya yang sangat mendalam, dan saya pikir sungguh memiliki kewibawaan iman. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sungguh sebuah respon, sebuah tanggapan yang luar biasa, saudara-saudari, dari seorang gadis muda atas sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, atas sesuatu yang di luar jangkauan nalarnya. Tapi dia menunjukkan sikap iman yang luar biasa
sebagai seorang hamba Allah. Aku ini hamba Tuhan. Tentu saja saudara-saudari, berita itu merupakan suatu pengalaman asing baginya dan secara manusiawi tentu jauh di luar kemampuannya. Maka bisa kita katakan saudara-saudari bahwa semua ini bukan rencana. Semua ini bukan keinginan dan kehendak dari Maria secara pribadi. Melainkan ini semua ada dalam rencana dan kehendak Allah sendiri. Meskipun demikian, kita melihat Maria tetap menghadapinya dengan iman dan diwujudkan dalam tindakan kesediaannya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ia percaya bahwa Allah telah merancang segala rencananya dan memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya. Maka sebagai pribadi beriman, Bunda Maria menampilkan sikap iman yang sungguh luar biasa. Aku ini hamba. Dia tahu diri siapa dia di hadapan Allah. Bahwa semua orang di hadapan Allah adalah hamba. Adalah abdi, adalah pelayan Tuhan. Itu yang ditunjukkan Maria melalui jawabannya yang penuh iman itu. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Maria telah menunjukkan sikap iman yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, sikap yang dipilihnya tidak lain adalah taat, berserah pada rencana Allah, pada rancangan kehendak Allah. Allah menghendaki bahwa dia akan mengandung dan melahirkan sang putra, yaitu Yesus sang juru selamat, dan Maria menyanggupinya di dalam ketaatan iman yang luar biasa. Saudari-saudara, kita pun diajak seperti Bunda Maria. Kita diajak untuk meneladani dia, meneladani sikap imannya yang siap sedia menyambut panggilan, yang menyambut kehendak Allah dalam diri kita dengan sikap iman yang sama. Sebagai ciptaan Tuhan, kita hendaknya saudari-saudara taat pada rencana dan kehendak Tuhan untuk kita masing-masing. Itu juga yang kita doakan ketika kita mendoakan doa Bapa kami. Kita mengatakan, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Itu adalah sebuah tanggapan atas kesediaan kita menyambut kehendak Allah di dalam hidup kita. Hanya kepada Dia saja kita berbakti, hanya kepada Dia saja kita berserah, hanya kepada Dia saja kita menyerahkan segala ketaatan kita. Itulah sikap iman yang sejati. Dan Maria dalam hal ini, saudara-saudari, adalah teladan kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Sekali lagi, Maria adalah teladan untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam seluruh hidup kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, mari kita memiliki sikap iman seperti Bunda Maria. Sikap iman penuh ketaatan, sikap iman siap melaksanakan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bisa saja bahwa kehendak Tuhan itu datang melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja datang dari gereja untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Bisa saja datang dari lembaga-lembaga, tempat-tempat kerja kita, di mana kita harus menunjukkan sikap iman sebagai hamba yang siap melakukan apa kehendak Tuhan, yang siap mempersembahkan apa yang terbaik yang kita bisa melalui pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga saudari-saudara kita diteguhkan oleh teladan Bunda Maria untuk menjadi abdi-abdi Allah yang sejati,
menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi pelayan-pelayan yang setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas pribadi dan teladan Maria Bunda Putramu. Dia yang dengan sikap iman yang luar biasa menunjukkan kepasrahan dan ketaatannya kepada kehendak-Mu. Dia sungguh hamba Tuhan yang sejati. Semoga kami mampu meneladani, menimba inspirasi dari teladan sikap imannya, agar dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan kami melakukan hal-hal yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Agar dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan kami bersedia, kami setia dan taat melaksanakan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.